Wah, Kak Liana, bunga-bunganya bagus sekali. Iya. Sungguh indah ciptaan Tuhan. Iya ya, warnanya cerah. Iya. Warnanya warna-warni. Bagus Wah, luar sekali. biasa. Oke deh, kita mulaikan ibadah aja. Oke, Kak supaya Liana. anak-anak juga kita ajak untuk mengucap Memuji syukur. Karena kasih Tuhan. Yuk, kita mulai Ayo, ibadah anak-anak. kita. Puji Tuhan, kita mau mulaikan ibadah kita dan kita akan nyanyikan pujian kepada Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita menyanyikan pujian ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Dia sangat baik. Haleluya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa,
kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat ciptaan Tuhan. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat semuanya. Dan saat ini kami mau beribadah kepada Tuhan, kami mau memuji-muji Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan, kami juga mau belajar lagi dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik semua siap untuk memuji Tuhan? Tuhan Yesus adalah sumber sukacita bagi kita semua. Dalamnya hatiku jadikanlah. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Dalamnya hatiku jadikanlah, selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 mari nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Dalamnya hatiku jadikanlah. Haleluya. Puji Tuhan. Dalamnya hatiku jadikanlah, selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah, selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 mari nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya, 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 mari nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya, 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 mari nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Karena itu, mari kita mau bersukaria, memuji Tuhan. Hari ini, harinya Tuhan. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will
Puji Tuhan. Adik-adik semuanya, mari kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menuntun kita semua supaya kita boleh mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Mari adik-adik sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Kita nyanyikan kembali pujian ini dari awal. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita selalu. Haleluya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Puji Tuhan, adik-adik semua, mari kita satu di dalam doa. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih saat ini Tuhan beri kami kesempatan, Tuhan beri kami kekuatan sehingga kami boleh memuji, memuliakan, bersuka cita untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tuntun kami, Roh Kudus beri kami pengertian dan beri kami kekuatan supaya kami mampu melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Berkati guru kami, berkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai teman-teman, apa kabar? Masih ingat aku nggak? Aku Tina. Yuk, kita mau dengar firman Tuhan ya sebentar. Mari kita panggil kakak kita, Kak Ellen. Hai semuanya, apa kabar? Pasti baik-baik saja kan? Terima kasih Tina. Apa kabar Tina? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan, haleluya. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai Stefanus. Apa? Stefanus. Nah, pasti semuanya kenal dong dengan Stefanus. Sekarang kakak mau tanya dulu, mana Alkitabnya? Ayo. Dan ini Alkitab aku. Nah, sekarang kita mau dengar firman Tuhan mengenai Stefanus di dalam Kisah Rasul 6. Ya. Nah, di sini dalam Kisah Rasul 6 ini kakak mulai dari ayat yang ketiga. Nah, waktu itu
ada 12 rasul. Nah, 12 rasul ini mencari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 12 rasul ini mencari 7 orang yang sangat baik, yang penuh dengan hikmat, yang apa? Penuh dengan roh. Nah, supaya mereka diberikan tugas untuk mengurusi orang-orang miskin pada saat itu. Kita lihat lagi, apakah mereka mendapatkan 7 orang tersebut? Ayat 5 kita lihat. Nah, mereka memilih yang namanya Stefanus, memilih yang namanya Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Di sini kita lihat ada orang yang bernama Stefanus. Nah, Stefanus ini dibilang apa? Ayat 5. Seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Nah, Stefanus ini adalah orang yang luar biasa. Kita lihat bahwa Stefanus ini penuh dengan iman dan penuh dengan Roh Kudus. Kita lihat bahwa waktu itu para rasul datang. Para rasul datang melihat 7 orang ini dan mereka mendoakan 7 orang ini. Setelah mendoakan, mereka menumpangkan tangan supaya 7 orang ini bisa langsung bekerja. Setelah mereka ditumpangkan tangan, didoakan, mereka dapat bekerja. Nah, saat itu Stefanus, kita lihat ayat 8 ya. Stefanus penuh dengan karunia dan kuasa. Dia mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang ajaib di antara mereka. Tetapi ada orang-orang yang tidak menyukai mereka. Tidak menyukai Stefanus. Mereka membenci Stefanus. Mereka mengatakan kata-kata yang bohong. Mereka memfitnah Stefanus. Waktu itu sangat mereka membenci Stefanus karena perbuatan yang dilakukan oleh Stefanus. Ya Tina? Tina ngerti nggak? Iya. Tina capek? Iya, capek. Tunggu ya dikit lagi, adik-adik juga tunggu ya dikit lagi. Nah, kita lanjutkan lagi tentang Stefanus. Nah, waktu itu tidak ada yang menyukai Stefanus. Lalu mereka membawa Stefanus ke tempat orang yang berwajib. Tangkap mereka. Ditangkap Stefanus. Mereka menyerahkan Stefanus untuk diadili. Wah, Stefanus datang dan banyak orang yang membenci dia. Mengatakan kata-kata yang tidak baik. Tapi Stefanus diam saja. Lalu para orang-orang yang berwajib itu pada saat itu namanya adalah Mahkamah Agama. Mahkamah Agama ini langsung memberikan keputusan untuk dia dihukum mati. Wah, kasihan ya. Kasihan gak Tina? Iya. Kasihan kan Stefanus? Iya. Nah, Stefanus ini mau dihukum mati. Lalu dibawa dia keluar. Dilempari oleh batu sampai mati. Tetapi tunggu, sebelum dia mati, apa yang dia katakan? Kita lihat yuk. Di dalam Kisah Rasul 7 ayat 60. Wah, banyak ya. Ayat 60. Ini dia berkata, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Sebelum dia meninggal, dia sudah mengampuni orang-orang yang membenci dia. Nah, ada 3 hal yang kita bisa pelajari dengan melalui kisah Stefanus ini. Adik-adik pasti semuanya sudah tahu. Yang pertama apa yo? Yang pertama kita lihat dalam Kisah Rasul 6 ayat 3 sampai 5. Bahwa Stefanus adalah anak Tuhan yang baik.
yang penuh dengan iman, yang penuh dengan Roh Kudus. Nah, adik-adik harus menjadi anak-anak Tuhan yang baik, ya. Harus dengar-dengaran orang tua, harus rajin, harus di sekolah dengar-dengaran sama guru, ya. Tidak berantem satu sama lain, ya. Nah, penuh dengan iman dan penuh dengan Roh Kudus. Minta Tuhan untuk supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Oke? Yang kedua adalah Kisah Rasul 7 ini. Sini berkata bahwa anak Tuhan harus mengampuni. Nah, anak Tuhan harus mengampuni. Lihat nggak tadi Stefanus diapain? Diberikan saksi dusta, dibenci, difitnah, lalu dilempari sampai mati. Dan akhirnya apa? Dia tetap mengampuni. Dia bilang, Tuhan, jangan tanggungkan pada mereka dosa ini. Wah, luar biasa. Ayo adik-adik harus bisa mengampuni ya orang yang jahat pada adik-adik, oke? Oke. Yang ketiga, dalam Kisah Rasul 7 juga itu kita pelajari dari Stefanus adalah anak Tuhan harus berjuang mempertahankan imannya. Nah, untuk mengikut siapa? Yesus sampai apa, Tina? Sampai mati. Nah, adik-adik harus memperjuangkan iman adik-adik. Ikut Tuhan sampai kapanpun, ya. Kita lihat 3 hal ini harus kita pelajari lewat kehidupan Stefanus. Oke? Puji Tuhan. Ayat hafalannya adalah Ibrani 10 ayat 35. Ayo, Ibrani 10 ayat 35 adalah, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena apa? Besar upah yang menantinya. Jangan lupa ya, ayat hafalannya dihafalin ya di rumah. Oke, puji Tuhan. Yuk sama-sama kita berdoa ya. Yuk. Tuhan Yesus, tolong setiap kami yang mendengarkan, yang menyaksikan Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya setiap kami boleh dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, untuk setiap kami dapat menjadi anak-anak yang baik, bisa mempertahankan iman kami sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus, tolong setiap anak-anak ini, setiap kami, supaya dapat dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan, Engkau yang memimpin setiap kami menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang kuat dalam iman mereka. Engkau yang menolong Tuhan setiap anak-anak ini supaya menjadi anak-anak yang pintar. Masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati mereka, memberkati orang tua mereka, memberkati sekolah mereka, di dalam pergaulan mereka. Engkau jagai anak ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, Tina. Puji Tuhan.